Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, para pecinta Al-Quran, para pejuang Al-Quran, dan juga insya Allah para ahli Al-Quran yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan dari video kita pembahasan tentang makhraj dan sifat huruf hijaiyah. Kali ini akan kita bahas tentang makhraj dan sifatnya huruf jim. Huruf jim termasuk kelompok huruf lidah atau lisan. Jadi alat ucapnya atau keluarnya huruf keluar dari lisan atau lidah. Tepatnya pada tengah lidah atau syajariyah. Tengah lidah yang menempel pada langit-langit atas atau yang rapat dengan langit-langit atas. Atau basa Jawa ini namanya cetak. Nah, nempel dengan langit-langit atas. Kalau kita gambarkan, ya, kalau kita ibaratkan ini lidah, maka tatkala membaca jim, posisi lidah kita yang tengah bekungkung seperti ini. Nah, yang tengah bekungkung seperti ini rapat dengan langit-langit, menempel kuat dengan langit-langit. Ini tempatnya untuk memproses huruf jim, dirapatkan. Rapat kuat sekali. Antara tengah lidah dengan langit-langitnya menempel kuat seperti ini. Ditempelkan. Tengah lidah, nempel kuat atau rapat dengan langit-langit. Yang berikutnya, sifatnya adalah jim ini punya 6 sifat. Yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat ismat. Saya ulang lagi, ya. Yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, keempat infitah, kelima ismat, dan yang keenam dia punya sifat tambahan yang namanya qalqalah. Yang pertama adalah sifatnya jahar, nafasnya tertahan. Jadi diusahakan membaca jim, jangan sampai nafasnya terhempas keluar. Bukan j aja, ja, bukan seperti itu. Bukan jajan, jaka, bukan seperti itu. Tapi diusahakan nafasnya tertahan. Ja, ditahan. Yang kedua, suaranya tertahan atau syiddah. Suaranya tertahan, jangan sampai ada suara yang molor. Suara yang molor atau suara yang tertambahi. Bukan ja, bukan seperti itu. Ja, bukan seperti itu. Tapi suaranya syiddah. Satu kali hentakan. Ja, satu kali hentakan. Ja, satu kali hentakan. Ini yang dimaksud dengan syiddah atau suara yang harus tertahan. Yang berikutnya, sifatnya adalah untuk lidah istifal infitah. Untuk sifat lidahnya adalah istifal infitah. Istifal ini yang bagian pangkal turun, jangan sampai terangkat. Kemudian infitah ini yang bagian ujung lidahnya turun. Kenapa saya katakan yang bagian ujung lidah? Karena yang bagian tengah lidah ini terangkat atau menempel dengan langit-langit. Nah, posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini, sehingga yang turun adalah bagian ujungnya. Jadi yang bagian ujungnya ini infitah. Yang bagian pangkal dia istifal, yang bagian ujung infitah. Sedangkan makhrajnya bagian tengah ini ditempelkan dengan kuat ke langit-langit atas. Makanya bisa kita pahami yang dimaksud dengan infitah atau terbukanya lidah dari langit-langit ini bisa tengah saja, bisa ujung saja, atau bisa dua-duanya, bisa tengah lidah dan juga ujung lidah. Kemudian sifat yang berikutnya adalah ismat. Jadi termasuk kelompok huruf yang berat diucapkan. Maksudnya sebelum hurufnya betul-betul terucap, ini posisinya kita siapkan terlebih dahulu, ditoto terlebih dahulu. Kemudian yang keenam atau sifat tambahannya adalah qalqalah. Jadi jim termasuk kelompok huruf qalqalah, yang mana qalqalah ini adalah suara yang kuat yang keluar setelah menekan makhraj. Jadi untuk mengeluarkan qalqalah ini caranya adalah dengan ditekan pada makhrajnya. Jadi kalau makhraj jim berada di tengah lidah yang menempel dengan langit-langit, berarti disitulah kita tekan untuk mengeluarkan qalqalahnya jim. Juga seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, jadi qalqalah ini tidak hanya untuk huruf yang terbaca sukun atau mati. Tapi qalqalah ini melekat pada huruf tersebut. Kalau jim termasuk qalqalah, berarti qalqalah ini melekat pada huruf jim apapun harokatnya.
Bisa hidup atau juga bisa sukun. Cuma bedanya kalau sukun qalqalahnya terlihat jelas di akhirnya sangat terlihat jelas pantulannya. Kalau terbaca hidup, maka qalqalahnya kita taruh di awal, ditekan di awal untuk mengeluarkan bunyi atau seperti hentakan tatkala jim ini terucap. Baik, sahabat semuanya, kita langsung pada prakteknya, nggih. Yang pertama caranya kita posisikan makhrajnya dulu. Jadi tengah lidah kita tempelkan secara kuat ke langit-langit utawa yang cetak, nggih, seperti ini. Kuat sekali. Ditempelkan dengan kuat. Setelah itu bunyikan dengan diusahakan nafas dan suaranya tertahan. Contoh, ya, ya. Jangan sampai ja, ja. Usahakan nafas dan suaranya tertahan. Kemudian diusahakan juga yang bagian pangkal lidahnya turun ke bawah atau istifal. Yang bagian ujung juga turun ke bawah atau terbuka. Infitah. Ismat disiapkan dulu posisinya. Baru kita ucapkan. Qalqalahnya ditekan di awal. Contoh seperti ini. Ya, ini qalqalahnya. Ya, ditekan. Ya, ya, ya. Ya, ji, ju. Ditekan di awal. Ini bentuk dari qalqalahnya. Kemudian yang perlu kita pahami, sahabatku semuanya, yang dimaksud dengan jahar ini bukan berarti terus nafasnya tidak boleh ada yang keluar sama sekali. Jadi nanti kalau kita pahami jahar ini seolah-olah nafasnya ora oleh metu babar pisan, ini mungkin ada yang merasa kesulitan, gitu. Sehingga kita pahami untuk jahar ini adalah yang terpenting nafasnya ditahan. Nafasnya ditahan, tidak dihempaskan keluar. Bukan ja, 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 tapi tetap diupayakan ditahan. Ja, ja, ja. Kalau toh ada nafas yang keluar karena memang kita membaca, okay, karena memang ada ucapan yang keluar sehingga ada nafas yang keluar, ya tidak jadi mengapa. Tapi jangan sampai nafas ini kita tekan keluar, okay? Tetap diupayakan nafasnya ditahan. Perkara enek sing metu, ya wis kono lah. Sing penting tetap ditahan. Coba kita perhatikan, okay? Kita lafalkan untuk huruf jimnya dengan harokat hidup dan juga sukun. Fathah, kasroh, dhammah, dan sukun. Coba. Ja, ja. Ji, ji. Ju, ju. Baj, baj. Ditekan kemudian dipantulkan. Jadi qalqalahnya adalah suara yang keluar akibat sebuah tekanan. Baj, baj, baj. Ditekan dulu baru mantul. Bukan suara yang dikeluarkan dengan tempatnya sendiri, okay? Bukan suara yang kita tambah-tambahi sendiri, bukan baje, bukan mujrimina, tapi mujrimina, taj'aluna. Sekali lagi kita perhatikan, okay? Untuk melafalkan huruf jim, rapatkan dengan kuat, tempelkan dengan kuat. Syajariyah, ya, tengah lidah ditempelkan dengan langit-langit atas. Kemudian tekan untuk menunjukkan sifat qalqalahnya dan juga jahar syiddahnya. Baru kita lepaskan suaranya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ji, ju. Ya, ji, ju. Banje. Ya, ji, ju. Banje. Bahid. Taj'aluna. Minasyaitonir rajim, bukan nirrajim. Nirrajim itu nafasnya terlepas, nafasnya diupayakan tertahan. Nirrajim, aje, nafasnya diusahakan tetap tertahan, ya. Baik, sahabatku semuanya, ini praktek dari huruf jim. Silahkan nanti bisa dilatih sendiri, ya. Yang jelas diupayakan setiap kita latihan, kita upayakan, kita usahakan sebaik mungkin. Kalau toh masih ada yang kurang tepat, tidaklah mengapa. Yang penting terus latihan, dan latihan. Ikhtiar, ya, usaha. Insya Allah dengan ikhtiar kita, semakin sering kita belajar, kita latihan, maka bacaan kita akan semakin baik dan semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.